Elkan Bagot terancam tak dipanggil Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tampil bagus di timnas mau klub, Egy Maulana Fikri didesak untuk main di luar negeri lagi. Media Belanda informasikan, klub baru Tom Haye. 11 pemain timnas Indonesia U23 bakal main di kualifikasi Piala Dunia 2026, siapa sajakah mereka? PSSI akhirnya buka suara tentang uji tanding lawan Portugal. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri didesak untuk aboard lagi. Egy Maulana Fikri kembali menunjukkan performa gemilang baik di klub Dewa United maupun di Timnas Indonesia. Hal ini membuat banyak penggemarnya mendesaknya untuk kembali bermain di klub luar negeri, seperti yang dilakukan oleh pemain lain seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, dan Pratama Arhan. Desakan ini terlihat jelas di kolom komentar Instagram Egy, di mana ratusan hingga ribuan netizen mengungkapkan harapan mereka. Alasan dibalik desakan tersebut adalah performa Egy yang semakin meningkat baik di level klub maupun tim nasional. Di klub, Egy telah bermain dalam 30 pertandingan, mencetak 8 gol dan memberikan 7 assist. Di Timnas Indonesia, Egy juga tampil impresif dan sering menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan. Meski baru berusia 23 tahun, Egy sudah memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Sebelum bergabung dengan Dewa United, Egy pernah bermain untuk FC Enamon, FK Senica, dan Lechia Gdańsk. Saat ini, harga pasar Egy mencapai 5,2 miliar rupiah, angka yang tergolong murah untuk direkrut oleh klub luar negeri. Elkan Bagot belum tentu dipanggil Shin Tae-yong. Elkan Bagot memilih liburan di Maladewa, sehingga kehadirannya dalam laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina masih belum pasti. Nama Elkan Bagot menjadi sorotan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Alasannya, baik Ipswich Town maupun Elkan Bagot sendiri tidak merespons panggilan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024. Sehari sebelum laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong ditanya apakah Elkan Bagot akan datang ke Prancis. Dengan nada kesal, Shin Tae-yong meminta jurnalis untuk mencari tahu keberadaan Elkan Bagot sendiri. Terkait Bagot, mungkin media di Indonesia bisa mengikuti jadwalnya. Mungkin bisa dicari tahu, setelah itu bisa dilihat maksudnya Bagot bagaimana, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 8 Mei 2024. Elkan Bagot tidak hadir dalam laga tersebut, padahal tenaganya dibutuhkan karena Timnas Indonesia U23 tidak diperkuat oleh Justin Hubner dan Rizky Ridho. Semalam, Elkan Bagot mengunggah postingan di akun Instagramnya, Elkan Bagot, yang menunjukkan dirinya sedang berlibur di Maladewa bersama kekasihnya. Mungkin untuk menghindari kritik dari netizen Indonesia, Elkan Bagot mematikan fitur komentar di Instagramnya. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, memberikan komentar tentang situasi Elkan Bagot ini. Menurutnya, peluang Elkan Bagot dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, adalah 50-50. Shin Tae-yong mungkin mempertimbangkan apakah akan memanggil Elkan Bagot untuk laga melawan Irak dan Filipina, mengingat situasi saat ini. Bisa saja Elkan Bagot tidak dipanggil karena STY tidak begitu suka, kata Roni Pangemanan, dikutip dari channel YouTube-nya pada Selasa, 14 Mei 2024. Roni juga menegaskan bahwa Shin Tae-yong tidak perlu khawatir jika tidak memanggil Elkan Bagot, karena masih banyak opsi di lini belakang.
Kalaupun tidak dipanggil, tidak masalah karena semuanya ada di tangan ST. Sebagai pelatih kepala, dia yang bertanggung jawab. Mungkin jika dipanggil, Elkan Bagot hanya duduk di bangku cadangan melawan Irak. Barulah jika kita menang melawan Irak, Elkan bisa bermain melawan Filipina, tambah Ronnie. Tanpa Elkan Bagot, posisi pemain di lini belakang sudah penuh. Ada Jay Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, Nathan Choi, Alveandra Dewangga, dan Sandy Walsh, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Media Belanda sebut, Tom Haye bakal gabung dengan Como yang baru promosi ke Serie A Italia. Tom Haye dan Nathan Choaon, dua pemain keturunan Indonesia, resmi berpisah dengan klub Belanda SC Heerenveen pada Minggu 12 Mei. Kepergian mereka cukup mengejutkan penggemar sepak bola Indonesia, mengingat Haye dan Nathan adalah pemain inti timnas Indonesia. Namun, persaingan ketat di klub-klub Eropa sudah menjadi hal yang biasa, bahkan bagi pemain timnas. Pertandingan Heerenveen melawan Vitesse menjadi laga perpisahan bagi kedua pemain di Stadion AB Lenstra di Liga Belanda. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, dikabarkan akan bergabung dengan klub Italia, Como, setelah resmi berpisah dengan SC Heerenveen. Sementara itu, Nathan Choaon, yang berstatus pemain pinjaman, dikembalikan ke klub asalnya, Swansea City, karena masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026. Belum diketahui kemana Tom Haye akan berlabuh selanjutnya setelah kontraknya di Heerenveen berakhir, tetapi media Belanda, Omroep Friesland, menyebut bahwa Haye kemungkinan akan pindah ke klub Italia, Como, setelah sebelumnya gagal bergabung musim lalu. Como, yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, telah berhasil promosi dari Serie B ke Serie A, dia bisa saja pindah ke Italia pada musim dingin lalu, karena Como pasti menyukainya, tulis Omroep Friesland. Namun, musim lalu klub Italia itu tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Heerenveen sehingga transfer tidak bisa dilakukan, tambah Omroep Friesland. Kemungkinan Tom Haye pindah ke Como tetap terbuka karena The Professor, julukan Haye, juga ingin berkarir di luar Belanda. Saya mempunyai ambisi untuk pindah ke luar negeri, ucap Haye. Sebelas pemain timnas Indonesia U23 bakal tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. 11 pemain timnas U23 Indonesia berpeluang memperkuat timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni mendatang. Mereka adalah Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Choaon, Justin Hubner, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Arisutaryadi, Muhammad Ferrari, dan Ramadan Sananta. Ke-11 pemain ini merupakan pilar Garuda Muda saat menjalani Piala Asia U23 hingga laga playoff ke Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Kamis, 9 Mei 2024. Para pemain timnas U23 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada Sabtu, 11 Mei 2024, pagi. Mereka akan langsung dipulangkan ke klub masing-masing sebelum dipanggil lagi pada akhir Mei untuk persiapan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, yakin Indonesia mampu mengalahkan Irak. Menurutnya, skuad Indonesia saat ini semakin kuat dengan bergabungnya beberapa pemain keturunan seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Idzes. Ketiga pemain ini tidak ada saat Indonesia kalah dari Irak 5-1 di Basrah beberapa waktu lalu. Dan lagi, Irak sudah lolos ke babak ketiga berkat 3 kali kemenangan. Kemungkinan mereka tidak akan terlalu ngotot dan bisa jadi akan menurunkan pemain usia muda, ujar Roni Pangemanan seperti dikutip solopos.com dari kanal YouTube Bung Ropan. Hingga saat ini belum diketahui siapa saja yang akan mengisi skuad Garuda dalam laga penting Juni mendatang. Namun, Roni yang dekat dengan PSSI meyakini setidaknya ada 11 pemain timnas U23 yang akan dipanggil ke timnas senior. Mereka yang bermain bagus di Piala Asia U23 saya yakin akan dipanggil. Paling tidak ada 11 pemain itu, tandasnya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penghormatan tinggi kepada para pemain Timnas U23 yang berjuang keras demi meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 meski akhirnya kalah dari Gini pada Kamis, 9 Mei 2024. Saat mendatangi ruang ganti pemain seusai pertandingan, Erick Thohir membungkukkan badan 3 kali di hadapan para pemain yang lesu karena kekalahan kontroversial. "Kalian sudah kasih yang terbaik, jadi jangan nangis. Tegakkan kepala kalian, masih panjang jalan kalian. Pelajaran yang kalian dapat di AFC ini bawa ke kualifikasi Piala Dunia. Kita patriot, kita fit lagi. Saya apresiasi," ujar Erick Thohir sembari membungkukkan badannya ke arah pemain. PSSI akhirnya buka suara tentang uji tanding lawan Portugal. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menanggapi rumor yang menyebut bahwa Cristiano Ronaldo mungkin akan datang ke Indonesia untuk bertanding melawan Timnas Indonesia sebagai bagian dari Timnas Portugal. Sebelumnya, Timnas Indonesia pernah menjalani laga uji coba internasional melawan Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, 19 Juni 2023. Kabar bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kelas dunia lainnya sempat beredar di media sosial, dengan Timnas Portugal muncul sebagai calon lawan potensial. Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa uji coba melawan Timnas Portugal sulit diwujudkan tahun ini karena jadwal Timnas Indonesia yang sangat padat. Tahun ini sangat padat. Saya tidak tahu apakah ada ruang untuk mengundang tim nasional kuat. Kita lihat saja bagaimana nanti. Tapi tahun depan kalau ada waktu luang, mungkin kita cari lawan yang hebat-hebat, kata Arya Sinulinga saat menghadiri acara diskusi PSSI Pers di GBK Arena, Senayan, pada Sabtu, 11 Mei 2024. Saat ini, fokus PSSI adalah memastikan Timnas Indonesia tampil baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi kedua grup E di bawah Irak. Peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke fase selanjutnya sangat besar. Jika berhasil, tim asuhan Shin Tae-yong sangat mungkin masuk ke peringkat 100 besar FIFA tahun depan. Tahun ini jadwal Timnas Indonesia penuh. Bahkan kalau masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan dan peluang kita bisa tembus 100 besar itu ada. Jadi saya rasa itu bukan mimpi, tandas Arya Sinulinga.